Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalau dia berpuasa, anak kecil, mumayyiz, ya, dia tamyiz, tapi belum balik. Kalau dia berpuasa, apakah puasanya sah? Jawabannya adalah puasanya sah. Ya. Yang kita sebutkan itu syarat balik adalah syarat wajib. Syarat wajib seorang itu berpuasa. Bukan berarti tidak boleh bagi dia berpuasa kalau tidak balik. Bahkan dianjurkan. Dan dianjurkan bagi mereka yang mentarbiyah anak-anak mereka, hendaklah mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Ya, pada saat mereka belum mencapai usia balik. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa anak kecil yang telah berakal, yang tamyiz, yang dimaksud tamyiz, yaitu yang sudah bisa diajak berdialog. Ya, fahmul khitab wa raddul jawab. Dia bisa memahami apa yang disampaikan kepadanya dan dia bisa membalas, ya, pembicaraan, dialog yang disampaikan kepadanya. Sebab syarat sahnya puasa itu ada 4. Ya, syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Yang pertama, seorang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Dan dia muslim. Dan dia tamyiz. Ya, ini syarat sahnya. Bukan syarat wajib, tapi syarat sah berpuasa. Yang ketiga, dia tamyiz. Dan yang keempat, dia berpuasa pada waktu yang diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Maka anak kecil yang belum mencapai usia balik, itu apabila dia berakal dan mengetahui apa yang dia lakukan, maka insyaallah ta'ala puasanya sah. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka di saat mereka berusia 10 tahun. Dalam keadaan mereka belum mau mengerjakan salat. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidurnya mereka. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada para wali dari anak-anak tersebut agar mereka dibiasakan berpuasa semenjak kecil. Ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam rangka untuk membiasakan anak terdidik dengan amalan-amalan saleh. Sebab apa yang diamalkan oleh anak di masa kecilnya itu dikhawatirkan akan terbawa di saat dewasa. Apabila anak kecil tersebut di masa kecilnya pergaulannya buruk, lingkungannya jelek, maka dia akan terbawa hingga dewasa. Ya. Dia akan terbawa. Kalau lingkungannya seputar televisi, acara-acara, sinetron dan lain sebagainya, maka dia akan terbawa seperti itu sampai dewasa. Ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadanya. Oleh karena itu disebabkan karena masa pertumbuhan anak itu adalah merupakan masa pendidikan mereka yang sangat penting sekali, maka dianjurkan bagi mereka untuk membiasakan anak-anaknya dengan didikan Islam, ya. Dibiasakan bagaimana berhijab yang benar. Dibiasakan mereka bagaimana, ya, Islam memerintahkan untuk dipisahnya antara laki-laki dan wanita dalam pendidikan, dipisah sehingga mereka terbiasa. Nah, dibiasakan mereka untuk salat, dibiasakan mereka untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, agar pada saat dia telah dewasa dia telah mengetahui bahwa ini adalah merupakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ar-Rubai' bintu Muawwidh, beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewajibkan kepada kaum muslimin puasa Asyura, ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam di pagi hari Asyura beliau memerintahkan untuk mendatangi kampung-kampung dan diumumkan kepada mereka, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang telah makan pada hari ini, maka hendaklah dia menyempurnakan sisa harinya. Dan barang siapa yang masih berpuasa pada hari ini, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, ini melanjutkan puasanya. Ini Rasulullah SAW katakan pada saat Rasulullah mewajibkan pada mereka puasa Asyura. Pada waktu itu para sahabat belum mengetahui bahwa itu adalah hari Asyura. Sehingga Rasulullah SAW mengutus sebagian para sahabat ke kampung-kampung Ansar untuk diumumkan kepada mereka bahwa hari ini adalah hari Asyura. Sehingga baru mereka mengetahui setelah fajar. Ya. Namun kata Rasulullah SAW, siapa di antara mereka yang telah makan, maka tahan diri mereka, lanjutkan hingga terbenamnya matahari. Dan siapa yang belum makan, maka hendaklah dia jangan makan dan hendaklah dia melanjutkan puasanya. Nah, dari sini juga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa apabila kita mendengarkan masuknya satu Ramadan di pagi hari misalnya, dalam keadaan kita belum berniat, di pagi hari jam 8, jam 10 baru terdengar kabar ternyata telah terlihat hilal Ramadan, ya, dan pemerintah telah memerintahkan untuk berpuasa. Maka dalam hal ini, walaupun kita telah makan, apabila telah sampai kepada kita berita tersebut, maka kita langsung menahan diri untuk makan. Ya, dan berniat mulai pada saat itu berpuasa Ramadan. Dan disempurnakan hingga terbenam matahari, dan insyaallah taala tidak ada qada berdasarkan pendapat yang sahih. Dan yang belum makan, dia segera menahan dirinya berpuasa hingga terbenamnya matahari. Dan juga tidak ada qada atas mereka. Nah, kata Rubai' bintu Muawwidh, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana." Nah, kami pada saat Rasulullah SAW mewajibkan puasa Asyura, kami berpuasa pada hari itu dan kami menjadikan anak-anak kami pun berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn, dan kami berikan mainan-mainan kepada anak-anak kami agar mereka lupa untuk makan. Dibiasakan untuk menahan diri dan berpuasa. Ya, fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dzat hatta yakuna 'indal iftar. Sampai kalau di antara mereka ada yang menangis karena kelaparan, dikasih mainan. Ya. Suruh main-main sampai mereka lupa makan hingga mendekati waktu berbuka puasa, lalu kemudian mereka pun ikut berbuka puasa. Dari hadis ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan sekali bagi kita untuk mendidik anak-anak tersebut agar mereka biasa berpuasa. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yajibu 'alal wali amrus sabi bisyam idza ataqah. Wajib atas wali memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa apabila anak itu mampu berpuasa. Wa yadribuhu alaihi, dan dia pukul kalau dia enggak puasa, liyatamarrana alaihi wa ya'tadah, agar dia terbiasa untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Dan ini adalah pendapatnya Atha, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Az-Zuhri, Qatadah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.